di mana mereka dengan segera melaporkan hal tersebut kepada seorang sheriff setempat bernama Jeff Riggins yang kebetulan saat itu baru saja akan menyantap makan siangnya. Sheriff, we have reports of automatic gunfire at the Beckwith Ranch. Wait, what? The call came from Bill Mitchell. Heard what sounded like a full-fledged gunfight coming from the Beckwith Ranch. Venga, movemos. Que aseguren la parte de atrás de la casa. Nadie sale vivo de aquí, ¿entendido? Call 911. Oh my God. Sean yang menyadari bahwa rumahnya telah berhasil ditembus oleh komplotan Carlos. Dengan cepat ia menjatuhkan piring dan gelas ke lantai, sehingga ketika ada beberapa orang anak buah Carlos yang berjalan perlahan memasuki rumah, Sean dengan mudah mengetahui posisi mereka hanya dengan cara mendengar pecahan beling yang mereka injak. Relájate, hombre, cálmate. ¡Rompan, rompan! ¡Paren el fuego! Esto ya, vas a ir hasta adelante. Out the window now! Behind you. Stay behind me. O peleas o te mueres, cabrón. ¿Cuál es el problema? Es la policía, coronel. Está intentando hacer una llamada. Sheriff Riggins to dispatch, over. ¡Qué chingón eres, cabrón! ¡Eres un chingón! Tepat di saat Sean berhasil keluar dan membawa keluarganya menuju tempat yang aman, Sheriff Riggins pun tiba di lokasi dan seketika kaget ketika melihat sesosok jasad tanpa kepala di dalam mobil dan... Riggins to dispatch, over. Baku tembak yang sedang berlangsung antara pasukan Carlos dan Sheriff Riggins dimanfaatkan oleh Sean untuk segera berlari membawa keluarganya menuju garasi mobil, lalu menyuruh sang istri untuk mengeluarkan mobil dari garasi tersebut. Sementara dia akan membantu Sheriff Riggins mengimbangi serangan dari Carlos dan komplotannya. Go to the truck. How about you? Can't leave him alone. Go! Sangat disayangkan tembakan demi tembakan yang dilepaskan oleh anak buah Carlos menewaskan sang sheriff.
Bersamaan dengan itu, Susan berhasil mengeluarkan mobil dan dengan cepat Sean pun masuk ke dalam. Lalu dengan segera mereka tancap gas dan meninggalkan lokasi. Mengetahui hal itu, Carlos pun tak tinggal diam. Ia segera masuk ke dalam mobilnya dan saat itulah terjadi kejar-kejaran. You okay? She's okay. I've got her. Oh, God. ¡Bájalo! ¡Bájatelo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pégate, cabrón! ¡Pégate! Help! Kejar-kejaran yang terus saja berlangsung membuat Sean mencoba mengambil tindakan nekat. Ia dengan segera turun dari mobilnya dan menembaki pasukan Carlos hingga tewas satu persatu. Dari belasan tentara bayaran kini hanya tinggal menyisakan Carlos seorang diri. Namun dalam kondisi yang seharusnya sudah tak berdaya, Carlos masih saja terlihat bersikap arogan dengan tetap tidak memberitahukan di mana keberadaan putrinya Sean. Yang mana hal itu membuat Sean pun mengamuk. My daughter, where is she? I don't f***ing know! My daughter, where is she? Where do I find him? Your daughter and her friend that were giving us gifts. I can take you down there! You can't just leave me out here. I won't. Now! Come! Setelah berhasil mendapatkan alamat tempat di mana putri bungsunya saat ini berada, Sean yang tidak ingin lagi melibatkan keluarganya dalam bahaya, saat itu juga ia menyuruh istrinya untuk membawa Lauren ke tempat yang aman. Sementara dia berjanji akan membawa pulang Lake, putri bungsu mereka itu. Sean kemudian menghubungi sahabatnya yaitu Max, yang di momen ini Sean memang sudah tak lagi memiliki pilihan selain menerima bantuan yang ditawarkan Max beberapa hari yang lalu. Mendengar hal itu, Max pun merasa sangat dihargai, sehingga tanpa berlama-lama ia segera meluncur ke peternakan Sean dengan membawa perlengkapan senjata lengkap di dalam bagasi mobilnya. Let's go. Sementara itu di kediamannya, Victor terlihat gelisah setelah mendapatkan kabar bahwa adik kesayangannya tidak dapat lagi dihubungi, sehingga sang kartel yang dikenal kejam, bengis, dan paling berkuasa di Meksiko ini ternyata tidak sebuas apa yang dikatakan oleh orang-orang. No hay ni señas de Carlos y los demás. Salte. Hingga tak berapa lama, Sean dan Max pun tiba di kediaman Victor. Dan tanpa membuang-buang waktu, mereka berdua dengan segera masuk ke dalam, lalu menghabisi satu persatu anak buah Victor yang sedang berjaga. ¿Qué carajo está pasando? No sé. Están atacando mi hacienda. Necesito que encuentren a cualquiera de mis hombres. Suara tembakan demi tembakan yang menewaskan satu persatu anak buah Victor terdengar melengking hingga ke penjuru gedung, di mana hal itu membuat nyali Victor semakin ciut dengan memperlihatkan ekspresi kecemasan dan ketakutan.
Situasi dalam gedung pun seketika hening, menandakan bahwa anak buah Victor telah dibantai hingga tak tersisa. Victor sang kartel bengis ini pun pada akhirnya tak lagi dapat berkutik. Wajahnya pun memelas pucat pasi ketika Max dan Sean masuk ke dalam menodongkan senjata ke arah wajahnya. What do you want? You remember me? You better tell me she's alive. Okay. She's alive. I can take you to her. Where? Where? At the engine tower. Sean, we gotta roll. You're gonna regret me not finishing off right now. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi tempat di mana putri Sean disekap, di mana Sean dan Max kembali membrutal menghabisi para bedebah anak buah Victor yang masih tersisa. ¿Dónde están las muchachas? It's Daddy. I'm busy. Setelah Lake dan Billy sahabatnya berhasil ditemukan, Sean yang sudah berhasil menyelamatkan putrinya, saat itu juga yang menyerahkan sisanya kepada Max untuk diselesaikan dengan cara apapun. Take your time. For your sake. Dan seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, Max adalah sosok brutal yang suka sekali memakai metode penyiksaan level ekstrim, sehingga tanpa berlama-lama ia pun menghabisi Victor dengan cara yang sangat menyakitkan. Di keesokan paginya, Max terlihat membawa kepala Victor untuk diletakkan di atas persembahan yang ada di pinggir jalan. Sementara Sean akhirnya bisa kembali berkumpul dengan keluarga kecilnya, perlahan-lahan namun pasti kedua putrinya pun mulai kembali menerima sosok sang ayah dalam kehidupan mereka.